Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm so fine and you? Oke, hari ini adalah hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Untuk pembelajaran kali ini kita sampai ke subtema 3 ya. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk absensi dan checklist. Sebelumnya, sudah pada sarapan kan? Kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran 1, kita masih membahas tentang IPA ya, yang berkaitan dengan hewan dan tumbuhan, kelestariannya, dan untuk menjaga ekosistem. Tahukah kalian harimau Sumatera, orang hutan, itu berasal dari Kalimantan? Atau badak berjala 1 itu berada di ujung kulon ini badak berjala 1 ya. Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena sudah langka. Apa ya yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, bisa dilihat dari gambar sekarang ya. Ada hutan yang banyak pohon dan ada perkotaan banyak pemukiman building. Oke, Indonesia sendiri memiliki banyak hutan sebagai sumber daya alam dan penyediaan oksigen untuk makhluk hidup. Terus, apa yang terjadi apabila hutan itu semakin dibabat dan dijadikan lahan pemukiman sebagai lahan perkotaan? Apa ya nanti sebabnya? Nah, tentu ini akan menjadikan hutan semakin terancam punah. Apabila hutan punah, otomatis hewannya jadi bingung ya. Tempat tinggal mereka jadi tidak ada. Hal ini menyebabkan hewan dapat masuk ke pemukiman warga. Selain itu, hewan juga bisa mengalami kepunahan karena mereka tempat hidupnya di hewan, sumber makanannya di hutan, tempat hidupnya tadi maksudnya di hutan, itu sudah dijadikan pemukiman. Selain itu, apabila hutan punah, akan terjadi bencana alam dan polusi udara di mana-mana. Hal ini karena fungsi hutan sendiri sebagai penyedia oksigen dan sebagai penyerap air. Apabila fungsi ini sudah tidak ada, dapat terjadi bencana alam dan polusi. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia, menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan? Nah, salah satunya yaitu menyelamatkan hewan dan hutan, hewan dan tumbuhan. Bagaimana cara menyelamatkannya ya? Kita belajar hari ini. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik ya, sebagai contohnya di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Itu ada namanya Pulau Komodo yang untuk melindungi hewan-hewan langka. Dan di Pulau Komodo ini merupakan pulau dengan secara resmi Pulau Komodo diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Nah, pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Selain itu, ada taman nasional yang ada di Kalimantan yaitu Tanjung Puting untuk melindungi hutan. Tujuannya didirikan taman nasional apa ya? Nah, tujuannya adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menyebab utama kekurangan hutan tempat hidup hewan ya, serta adanya pembangunan gedung ini juga menyebabkan hutan semakin berkurang, sehingga kita menyelamatkan hutan ataupun hewan dengan cara adanya taman nasional, ataupun sebagai tadi contohnya ada Taman Nasional Pulau Komodo atau
Tanjung Puting di Kalimantan. Sebenarnya kenapa sih Miss hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan? Nah, hal ini penting karena untuk menjaga keanekaragaman agar tidak punah dan juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Apabila hewan dan tumbuhan sudah punah, kita tidak bisa melihatnya lagi ya, hanya tersisa fosil. Selain itu, keberadaannya hewan dan tumbuhan untuk kelangsungan hidup manusia akan menyebabkan ini untuk misalnya untuk tumbuhan itu oksigennya jadi semakin menipis karena hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia ya. Kalau hutannya nggak ada, tumbuhannya nggak ada, hewannya nggak ada, hanya building-building aja, gedung-gedung aja, terus bagaimana? Tidak ada keseimbangan, makanya tidak ada keseimbangan ekosistem. Itulah pentingnya untuk pelestarian. Hewan dan tumbuhan telah memberi manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia ya, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dan memanfaatkan kondisi alamnya. Sebagai contoh di kawasan Asia Tenggara, merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibanding dengan luas daratan. Hal ini menyebabkan keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara di ASEAN. Negara Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Kebanyakan itu republik ya yang dipimpin oleh presiden. Tetapi di negara Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, Brunei itu merupakan berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Asia Tenggara itu bercocok tanam, dan itu untuk sumber daya alamnya juga melimpah. Oleh sebab itu, banyak kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan. Saat ini, kita akan membahas tentang apa sih fakta politik negara-negara ASEAN. Oke, kita simak selanjutnya. Yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Siapa sih yang nggak tahu tentang Sultan Hasanah Bolkiah? Kalian search, itu banyak sekali informasi tentang Sultan Bolkiah. Merupakan sultan yang kaya raya dengan koleksi mobilnya Lamborghini, Ferrari, banyak ya. Nah, ini Brunei Darussalam merupakan negara yang kaya karena memiliki gas alam dan minyak bumi. Brunei negara sendiri itu merupakan negara yang kecil ya, terletak di bagian utaranya Pulau Kalimantan. Nah, untuk sejarahnya bisa dibaca di sini. Saat ini, Brunei Darussalam merupakan negara di Asia Tenggara dengan pendapatan per kapita tertinggi. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh Sultan. Kamboja, kepala negaranya yaitu Raja Norodom Sihamon. Luas wilayah di Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer ya. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utara Asia Tenggara di abad ke-9 sampai abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer sangat terkenal, yaitu Candi Angkor. Ini termasuknya ini Candi Angkor sebagai lambang dari bendera negara Kamboja. Indonesia, kepala negaranya adalah presiden ya, presiden kita Joko Widodo. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang paling luas. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia memiliki banyak suku, budaya, dan agama. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai bangsa. Nilai ini dianggap mampu menjadi landasan dalam berperilaku bermasyarakat. Dan
Pancasila sebagai landasan negara kita ya. Laos. Kepala negara Presiden Bronhan Pharokhsinh. Sebenarnya negara Laos itu berasal dari mana sih? Menurut sejarah, nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Pharaon yang menyebut wilayah yang dipimpin sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah-pecah. Sekira tahun 1800, Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih pemerintahan di sana tahun 1893. Pada tahun ini Perancis mengambil alih oleh kekuasaan ya tahun 1893. Itu termasuk salah satu dari sejarah berdirinya negara Laos. Malaysia, negara yang dekat dengan Indonesia juga ya, berbatasan. Kepala negaranya yaitu Sultan Muhammad ke-5. Kepala pemerintahannya Datuk Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Berada di ibu kota Kuala Lumpur. Menurut sejarah, tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu, pada tahun selanjutnya, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Nah, pada Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka, namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaka di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaan. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Ini termasuk sejarah berdirinya negara Malaysia ya. Myanmar juga dipimpin oleh presiden, namanya Presiden Win Myint. Ibu kota ada di Naypyidaw. Kemudian pada tahun 1945, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlemen. Pada menteri pertama yaitu UNU. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Federal UNU, Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlemen. Filipina juga dipimpin oleh presiden bernama Rodrigo Raul Duterte. Siapa yang tahu asal mula dari negara Filipina? Ya. Nah, nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol abad 16 saat Filipina dikuasai oleh Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Pada tahun 1944-45, Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina ya. Jadi negara Republik Filipina diproklamasikan merdeka pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Singapura dipimpin oleh Presiden Halimah Yacob dengan kepala pemerintahan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Singapura adalah wilayah terkecil di Asia Tenggara, tetapi di negara ini adalah negara paling maju di Asia Tenggara ya. Cuma penduduk yang paling dikit, namun Singapura dapat menjadi negara paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama di Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama
7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinan Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Jadi Singapura majunya itu kelasnya sudah dunia. Sampai tahun terakhir itu tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti dan menyumbangkan pendidikan kepada Singapura. Thailand kepala negara yaitu Maha Vajiralongkorn. Thailand adalah, ayo siapa yang tahu, satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dan jangan lupa ya, dari Asia Tenggara itu hanya Thailand yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri berarti memiliki arti tanah kebebasan. Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan tahun 2000. Diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeolog di Vientiane. Vietnam dikepalai negara oleh Presiden Tran Dai Quang. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus sebagai pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Pada tahun awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah. Sekitar tahun 5000 tahun yang lalu, yaitu penduduk Vietnam itu tadi berasal dari lembah Sungai Merah ya. Mereka bertahan sekitar 207 sebelum Masehi dan ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Jadi di Vietnam dulu, zaman dahulu itu yang menaklukkan pertama kali itu adalah pemimpin Cina. Nah, ini sebagai salah satu contoh dari persamaan dari dua negara ya yang berkaitan dengan geopolitiknya. Sebagai contoh, Indonesia dan Laos sama-sama memiliki presiden sebagai kepala negaranya. Nah, yang di sini itu yang perbedaannya, yang ini perbedaannya. Nah, ini negara terluas ya di Asia Tenggara itu ada di Indonesia. Sedangkan di Laos itu perbedaannya nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Jangan lupa ya, yang di kiri ini perbedaannya, yang di tengah itu persamaannya. Nah, setelah mempelajari tentang tadi sejarah dari berbagai negara, kita juga akan mempelajari pembelajaran 2. Ini yang berkaitan dengan nanti ada matematika yang juga ada juga PKN. Ini. Nah, kita kan sudah belajar tentang negara ASEAN juga. Bagaimana hewan dan tumbuhan berkembang biak ya. Nah, sekarang kita belajar tentang pengamalan Pancasila. Kemarin juga sudah belajar pengamalan Pancasila 1-5. Coba sekarang kita pahami lagi ya. Sebagai contohnya berikut. Pengamalan Pancasila yang membantu teman saat jatuh di sepeda itu termasuknya pengamalan sila kedua ya, karena berkaitan dengan kemanusiaan. Kemudian untuk menghargai karya orang lain. Nah, ini berkaitan dengan sila kelima. Jadi ini lambang sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi ini. Bermusyawarah, jangan lupa. Menghormati teman beribadah berkaitan dengan agama dan ketuhanan. Pancasila 1, 2, 3, 4, dan kelima. Bangga saat mengenakan batik, ya jelas ya, itu tentang persatuan Indonesia. Ini ada di buku tematik, bisa nanti dipelajari ya. Yang ini belum dikerjakan, bisa nanti dikerjakan. Limbah yang disebabkan oleh kulit atau cangkang telur
ayam semakin hari semakin banyak ya. Apa yang harus kita perbuat? Ya, salah satunya membuat karya seni, yaitu sebagai contoh itu adalah pengusaha pengguna cangkang telur. Para pengusaha memanfaatkan kulit telur untuk menghasilkan produk kerajinan. Sebagai contoh, kita akan belajar matematika dari soal cerita ya. Dayu dan Siti membeli 3 kotak kerajinan dari cangkang telur ayam. Setiap kotak berisi 9 kerajinan berwarna merah dan 9 berwarna hijau. Berapakah jumlah kerajinan telur yang dibawa pulang oleh Bayu dan Siti? Ada yang tahu? Nah, kita bahas terlebih dahulu. Nah, ini jumlah kerajinan telur yang dibawa pulang oleh Dayu berapa ya? Kita uraikan dulu soal ceritanya. Tadi kan 3 kotak ya, 3 kotak kerajinan. Nah, dalam masing-masing satu kotak berisi 9 cangkang telur berwarna merah dan 9 cangkang telur berwarna hijau. Jadi, total keseluruhannya gampang. 3 kotak dikali jumlahnya dulu. Jadi, dalam satu kotak itu ada berapa cangkang telur? 9 kan? 9 warna merah dan 9 warna hijau. Dijumlahkan dulu. Nah, dalam hal ini, berarti yang dalam kurung dikerjakan dulu ya. 9 tambah 9, 18. 3 kali 18, 54. Jadi total keseluruhannya ada 54. Yeay, selesai untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga paham ya. Apabila tidak paham, bisa langsung japri ke Miss Septi. Miss, tanya apa gitu bisa ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.